pegawai ini sudah digaji 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim mau lebaran. DKI Jakarta aja periode 2024 sampai 2029 itu total anggarannya tuh 2,5 miliar, gokil. Nah, pantas kemarin DPR ngambak-ngambak Kang Deddy ya, soalnya Kang Deddy ini udah mulai jujur-jujuran gitu, terlalu jujur-jujuran gitu loh. Baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Anjay. Dinolkan. Kayak kemarin fraksi PDIP ini kalau udah nggak berkuasa, fraksi PDIP kenapa jadi provokator buat rusuh sih? Contoh pejabat yang baik untuk masyarakat. Tapi untuk pejabat, ini adalah contoh pejabat yang buruk gitu. Karena mangkas-mangkasin anggaran. Saya baju dinasnya dihapus. KDM bilang sama pejabat yang lain, masa bajunya dibeliin negara? Emang lu anak yatim lu mau lebaran? Buset. Nah, jadi gebrakan KDM masih terus berlanjut ya. Dan Let's Go juga baru tahu guys, ternyata baju-baju dari pejabat itu kita yang beliin guys. Gokil. Ini udah tahu nggak kalian? Dari videonya KDM yang kemarin itu motong-motong anggaran baju-baju dinas, baju-baju belanja gitu. Hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim mau lebaran. Nah, jadi pejabat-pejabat kita tuh yang beliin baju itu kita guys, sampai ratusan juta, miliaran, dan ini semua dibongkar sama KDM, buset. Pantes ya, tikus-tikus kemarin pada ngambak ya. Ketahuan banyak-banyak busuk-busuknya ya, buset. Ini salah satunya dibongkar lagi nih, kasus-kasus baju dinas guys. Dan ternyata di balik kita nih, kita tuh semuanya nggak miskin guys, kita tuh kaya. Sampai kita tuh bisa beliin baju-baju buat pejabat gitu loh. Dan itu tuh fantastis, harganya nggak main-main. Satu orang aja bisa ratusan juta, gokil. Bayangin ibu-ibu sekolah, anak-anaknya kan, itu gratis kan? Seragam bayar apa enggak? Bayar, beli sendiri kan? Buset, pejabat kita yang beliin guys, sampai ngambek kemarin. Jadi ini salah satu videonya ya, kita nonton bareng dulu. Videonya di mana Kang Deddy ini mulai ya, motong-motong anggaran, nggak usah lagi ada baju-baju yang dibeliin sama negara gitu loh. Termasuk pakaian dinas ya Pak, kita drop ya Pak? Iya, nggak usah. Udah kita ini pegawai ini sudah digaji. Bapak tunjangannya kurang lebih lah, hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim mau lebaran. Hai. Saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri. Saya nggak minta, enggak. Dan duit anggaran baju saya hapus. Masukin jadi jadi belanja infrastruktur. Yang lain. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus, jas hapus, udah. Pokoknya saya gini deh. Selain ini anggaran ini di anggaran rumah tangga gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas gubernur. Wah itu guys, jadi ternyata Let's Go baru tahu ya. Jadi semua baju, jas, dasi, sepatu tuh semua dibeliin sama negara guys. Dan Let's Go cari tahu ya, buset. Ini biayanya nggak main-main guys. Ini kalau kalian tahu ya, anggaran baju dinas DPR ya, Let's Go pakai ya, DPRD DKI Jakarta aja periode 2024 sampai 2029 itu total anggarannya tuh 2,5 miliar, gokil. Tahun 2025 2,5 miliar, jumlah anggotanya tuh 106 orang gitu. Di sini jadi satu orang tuh menerima 5 style pakaian ya, termasuk pakaian sipil harian gitu, pakaian sipil resmi, sipil lengkap, dinas harian lengan panjang, pakaian adat Betawi. Ya per stylenya itu sekitar 3 juta, gokil. 2,5 miliar itu buat 106 orang, anjay. Nah, pantas kemarin DPR ngambak-ngambak Kang Deddy ya, soalnya Kang Deddy ini udah mulai jujur-jujuran gitu, terlalu jujur-jujuran gitu loh. Memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Ada gubernur, ada DPR. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Jadi semua yang di DPR atau DPRD pejabat-pejabat itu udah mulai diungkapin biaya-biaya apa sih yang nggak penting-penting. Nah ternyata sekelas pejabat aja masih mikir bajunya tuh harus dibeliin. Padahal mereka punya baju kan banyak ya. Yang pasti pejabat itu nggak mungkin orang miskin guys. Karena dia punya uang untuk kampanye gitu kan. Untuk nyalonin gitu kan. Yang pasti mereka bukan orang miskin. Yang pasti orang kaya itu pasti udah punya jas sendiri gitu loh. Udah punya jas sendiri. Atau bisa buat baju sendiri. Dan dia bilang ya tunjangan aja untuk sekelas. Let's Go nggak tahu ya dari sekelas siapa ya gitu. Mungkin sekelas DPRD atau ajudan dan lain-lain. Itu tunjangan aja 25 juta. Dan di sini kalian dengar ya KDM ya. Dia nggak bilang gaji loh. Saya tahu gaji Bapak sekitar 25 juta. Enggak. Dia bilang tunjangan 25 juta. Nah. Jadi apalagi yang kemarin bilang ya. Viral itu nggak
Feral ya. Kita pakai si anak gadis ya. Jadi anak ganteng dan manis gitu. Si Feral ya. Feral itu bilang, saya tidak akan mengambil gaji selama 1 tahun. Oke, gaji nggak diambil, tapi tunjangan diambil nggak? Nah, let's go lebih respect kalau pejabat-pejabat ini ya ambil gaji gitu loh. Ambil gaji yang sesuai dengan kerjaan gitu. Kan kalian kan kerja ya. Kalau kalian nggak ngambil gaji itu kan berasa, saya nggak ngambil gaji, berarti kerjaan saya juga setengah-setengah dong. Saya juga nggak ngambil gaji gitu. Kenapa kalian nggak, oke, gaji pokok saya ambil, ya tunjangannya saya nggak ambil gitu. Karena kita tahu, sekelas tadi DPRD aja mungkin ya, atau ajudan, nggak ngerti, nggak kelihatan mukanya ya. Itu mungkin sekitar 25 juta. Apalagi yang atas-atas gitu loh. Tunjangan aja tuh, wah, puluhan juta, bisa ratusan juta per bulan, guys. Itu ya, dia di sini KDM juga memotong-motong anggaran ya, dari mobil dinas, biaya perjalanan luar negeri, banyak banget, guys. Coba kalian dengerin ya. Ini angkanya disebutin sama KDM. Saya baju dinasnya dihapus. Anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Itu Anjay. dinolkan. Anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar, disisain hanya 700, jadi hampir hilang hampir 40%. Apa nggak ada pengadaan kayak mobil dinas gitu? Oh, saya nggak ada. Saya hari ini mobil dinasnya tidak ada. Jadi pakai mobil pribadi aja. Karena mobil dinas gubernur lama juga banyak banget. Ya. Anjay, tepuk tangan guys untuk KDM. Jadi dia bilang budget dia jadi gubernur ya, itu baju dinas itu sekitar 150 juta ya. Ini nggak tahu ya, ini per tahun atau per periode ya. Nah, per tahun guys. Nilai dapat ini ya, per tahun gitu. Kayak pakaian sipil harian itu 2 pasang per tahun, pakaian sipil resmi itu 1 pasang per tahun, pakaian dinas harian itu 1 pasang per tahun gitu. Jadi memang per tahun guys. Dan ini juga include ya, kalau yang cewek-cewek itu ada kebaya, kalau yang cowok itu ada jas gitu. Gila, gede banget, sumpah gede banget. Dan di sini semua itu dienolin untuk KDM ya, karena KDM aja yang mau mementingkan warga dan rakyat kan, yang lagi berkuasa kan. Jadi di sini biaya perjalanan luar negeri 1,5 M itu dienolin ya, karena mungkin Kang Deddy memikir, buat apa saya keluar negeri gitu loh, kerjaan saya di dalam negeri gitu. Ya saya fokus membangun di dalam negeri, saya fokus membangun Jabar, saya fokus ngancur-ngancurin rumah. Kalau pejabat-pejabat yang lain itu keluar negeri ngapain sih? Jalan-jalan, selingkuh, ngabisin anggaran. Jadi emang dienolin guys, 1,5 miliar dienolkan sama KDM. Terus biaya perjalanan dinas di dalam negeri itu 1,4 miliar, itu dibagi setengah, 700 juta doang ya. Karena mungkin ya KDM juga nggak perlu keluar ya kan, dia mungkin sekitaran Jawa Barat dan lain-lain. Mungkin kalau ada keperluan rapat gitu, dia perlu ke Jakarta dan lain-lain gitu. Jadi cuma 700 juta, sisanya dienolin untuk dibagiin ke jadi infrastruktur sosial gitu. Gila, KDM keren banget sumpah. Inilah dia yang namanya pejabat fokus kerja gitu loh, bukan fokus ngambek gitu. Kayak kemarin fraksi PDIP ini kalau udah nggak berkuasa, fraksi PDIP kenapa jadi provokator buat rusuh sih? Ini pertanyaan ya gitu. Bukan pernyataan, ini pertanyaan ya. Tapi ya pernyataan gitu. Ya kan gitu. Kalau mereka kemarin udah berkuasa kan udah lama ya. Ini pas nggak berkuasa kok ngerusuh gitu. Dia rapat kemarin lu nggak malu tuir-tuir gitu. Mobil dinas dia juga nggak pakai mobil dinas, dia pakai mobil pribadi ya. Apalagi sekarang dia diisukan sebagai Mulyono II oleh buzzer-buzzer kan gitu. Tapi dia fokus kerja aja. Dan dia bilang juga mobil-mobil dari gubernur yang lama juga masih banyak katanya. Jadi dia pakai mobil pribadi aja, mungkin pribadinya lebih nyaman gitu ya. Nah, ini dia untuk masyarakat, ini adalah contoh pejabat yang baik untuk masyarakat. Tapi untuk pejabat, ini adalah contoh pejabat yang buruk gitu. Karena mangkas-mangkasin anggaran. Jadi mereka udah gak punya anggaran lagi. Jadi mereka ketahuan gitu. Wow, anggaran 1,5 miliar itu perjalanan dinas ya. Mau kemana aja kamu gitu. Mau belajar apa kamu di luar negeri dinas ya? Wong mereka keluar negeri balik-balik nggak ngapa-ngapain juga itu. Aduh, gatel-gatel nih baju Mas Agus belum dicuci, gatel-gatel. Gila, gatel-gatel Mas Agus. Beneran nih Mas Agus. Gokil. Kalau di sini komen-komennya kita dimiskinkan sama anggaran dan pejabat sendiri, bener gitu. Pejabat sendiri memiskinkan kita gitu. Ada yang bilang anak aja masuk sekolah seragam beli sendiri. Ini pejabat seragam dibeliin. Nah, kan ibu-ibu udah mulai ngomel kan, bayangin kan? Kita sekolah aja kan, sekolah kan gratis gitu ya gitu. Ini seragam kita yang beli sendiri. Mereka, buset, seragamnya dibeliin guys. Kita mau makan aja mumet guys. Kalian mikir kan, kalau sampai seragam daleman semua dibeliin, pejabat gajinya apa? Utuh.
pejabat gajinya utuh segede gitu, utuh guys. Ya kan, mobil ada dikasih negara, baju dibeliin. Kalau datang rapat itu kalian cari ya anggaran ya. Kalau DPR setiap rapat itu dia dapat duit guys. Rapat aja dapat duit. Gimana mereka nggak demen rapat gitu? Sekaya itu kita guys. Ternyata selama ini yang menjajah kita tuh bukan Belanda dan Jepang gitu. Yang menjajah kita adalah orang kaya di negeri sendiri gitu. Pejabat di negeri sendiri gitu kan. Apalagi sekarang banyak banget yang sejarah-sejarah kan yang mulai diungkap lagi. Ternyata Belanda itu tidak pernah menjajah kita, tapi yang menjajah kita adalah bupati-bupati kita di zaman dulu, di mana Belanda itu kabarnya datang ke Indonesia itu berbisnis ya. Dia udah bayar katanya ke pejabat-pejabat kita, tapi pejabat kita yang nggak bayar ke rakyat-rakyatnya gitu, dia makan sendiri gitu. Nah, makanya zaman dulu kayak VOC itu katanya itu bukan Belanda yang menjajah, tapi VOC itu adalah perusahaan yang mau berbisnis di sini gitu kabarnya guys. Makanya kalau kita bisa lihat di foto-foto, ini Belandanya itu pasti cuma 1-2 orang ya, yang 8-10 orang biasanya pribumi gitu, yang memang menjajah negaranya sendiri dari dulu ternyata kita gitu guys. Buset. Karyawan aja gajinya di bawah UMR, kadang-kadang seragam beli sendiri atau dipotong gaji. Nih, buset, satu stylean tuh 3 juta guys. Jadi menurut Let's Go sangat wajar banget. Nah, sangat wajar banget di mana KDM ini dibenci ya dengan sesamanya, dengan para elit terutama ya. Banyak banget orang yang ingin menjegal KDM, KPAI, para elit, pejabat-pejabat di DPR gitu. Tapi masyarakat itu nggak pernah sebenci itu sama KDM. Nah ini ya, kita bisa lihat busuknya para tikus-tikus ya. Jadi tikus-tikus ini udah mulai ngambek, udah mulai nggak suka sama gubernur yang kerjanya bener. Kita bisa melihat Ahok juga seperti itu kan. Nah, yang nggak suka itu bukan di kalangan rakyat, yang nggak suka itu di kalangan elit guys. Karena apa? Karena takut memang busuknya mereka itu terbongkar gitu. Berapa sih biaya yang sebenarnya mereka dapat itu terbongkar gitu loh. Nah itu dia guys. Gimana sih menurut kalian guys tentang KDM yang mulai membongkar-bongkar, yang menjadi gubernur terlalu jujur ya, dan anggarannya semua di-nol-nolin semua gitu. Udah mereka pajak kadang ada yang nggak bayar, oknum kan gitu. Mana pernah oknum bayar pajak kendaraan, nama-nama orang lain dipakai. Itu kayak Rafael Alun sama Mario Dendi itu nggak pernah bayar pajak dia. Padahal dia orang pajak gitu. Biaya baju kita yang beliin, mereka ada anggaran dinas ke luar negeri, nggak ngerti buat apa mereka ke luar negeri gitu loh. Dan mereka kan memang orang kaya, kalau mau liburan pakai duit sendiri dong. Wah, ini bener-bener nggak dimasuk akal guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah mau support Let's Go ya. Ini baju dari Mas Agus ya, bahannya gatel guys. Karena belum dicuci ya bagaimana ya. Thank you banget untuk supportnya ya dari Sri Sultan kita Sri Wahyu 861. Thank you banget atas supportnya. Udah jadi baju nih. Selamat ulang tahun ya untuk Sri Wahyu 861. Dari Lukion thank you banget. Kakek yang walkout, sekalian jangan pernah ikut rapat lagi. Resign aja kek, PDIP bubar aja. Nah, yang kemarin ya para pejabat walkout, ngambean, udah tuir ngambean, lebih baik walkout dari dunia ini. Kalian cuman nggak berpihak kepada rakyat kalian. Aduh, gatel-gatel anjay. Itu guys, thank you banget buat supportnya teman-teman. Kalau kalian yang suka dengan video ini ingin memberikan support lebih, ada link Saweria di bawah atau dari Super Tank aja. Jangan lupa untuk beli kaos dari Agus Hoki ya. Agus Hoki itu maksudnya harapan orang kaya instan. Dia pengen kaya instan dia. Ya itu deh guys, video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.